Berbicara tentang kesabaran, saya itu teringat dengan suatu cerita yang ada di dalam kitab yang pernah saya baca. Pernah suatu hari seorang suami istri diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, kelaparan sampai 3 hari 3 malam dia tidak makan, termasuk istrinya dan juga anak-anaknya, punya anak 3. Yang ketiga-tiganya ini nangis dalam 3 hari 3 malam itu tidak makan. Ya, bukannya tidak makan nasi, ataupun tidak makan lauk, ataupun tidak makan ayam, ataupun semacamnya. Tapi memang 3 hari 3 malam itu si suami tidak kerja, tidak ada yang nyuruh. Si perempuan ini ingat dulu ketika anyaran ya, ketika dulu awal nikah itu dia punya pemberian dari si bapak tadi itu atau dari suaminya, sebuah kerudung dia berikan kepada si suaminya agar untuk dijual di pasar. Jadi saking melase, saking melase, ndak duwe nyambut gawe, ndak duwe duit, ndak duwe beras, ndak duwe iwak. Sampai si istrinya teringat dia punya kerudung yang masih bagus, yang belum pernah ia pakai, dan dia minta tolong kepada suaminya agar dijual di pasar dan kemudian uangnya digunakan untuk beli beras ataupun lauk buat dirinya dan juga anak-anaknya. Dan kemudian si suami ini berangkat ke pasar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mugi-mugi kula angsal rezeki ingkang barokah. Meskipun sithik sing penting barokah insyaallah. Napa sing kula dahar, napa sing kula makan, apa yang saya makan dan juga anak istri saya makan insyaallah jadi kenyang, menjadi barokah. Ya, enggak semuanya makanan itu yang banyak, yang enak lezat itu barokah. Meskipun dikit tapi dapat hasil yang baik, dari hasil yang baik insyaallah barokah. Keluarganya menjadi keluarga yang soleh solihah, anaknya jadi anak yang soleh solihah, istrinya jadi perempuan yang solihah. Berangkat, ketika sudah di pasar ada yang beli, dia dapat uang, saking senengnya langsung dia berikan uang tersebut
dia belikan uang tersebut ke suatu toko sembako, dia beli beras, dia beli lauk dengan hati yang bersyukur kepada Allah, selalu mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Di tengah jalan kok tiba-tiba ada seorang laki-laki sepuh, laki-laki tua, dia minta kepada si bapak tadi itu, ya Abdullah, wahai hamba Allah, hei hamba ni Gusti Allah, aku iki durung mangan, bojoku durung mangan, anakku durung mangan, pitung dino pitung wengi durung mangan, ya opo aku nak duwe dhuwit sing ati tuku, iku sampean aku ketok nggawa beras, nggawa iwak, aku kepingin bojoku wareg, aku kepingin anakku wareg kono di omah iso ibadah tenang marang Gusti Allah Subhanahu wa taala, iso ibadah mana nang Gusti Allah, iso maca salawat mana nang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi si bapak ini diuji, baru dapat rezeki dari Allah, istrinya merelakan kerudungnya untuk dijual di pasar, dia jual kemudian dapat uang, dia belikan beras dan juga lah untuk anaknya dan istrinya di rumah yang 3 hari 3 malam masih belum makan, dia kasihkan kepada orang lain. Ya nopo bah, sampun angsal ta beras sih, sampun angsal ta, sudah dapat ta lauk dan juga berasnya untuk dimakan pada hari ini. Kita sudah lapar, kita masih belum makan sampai 3 hari 3 malam. Bayar nopo niki? Ngene Dik, aku mangiku wis ngedol kerudunge sampean, aku wis oleh duit saka wong, oleh rezeki teko Gusti Allah Subhanahu wa taala. Duit tak gawe tuku beras, duit tak gawe tuku iwak untuk di pasar. Wis seneng aku mulai, tapi aku ketika di tengah dalan aku diendeki wong iku wis sepuh, wis tuwek, nduk cerita duwe anak duwe bojo, seminggu durung mangan, 7 hari belum makan, 7 malam dia masih belum makan. Dia bilang kalau dia kelaparan maka ibadahnya kepada Allah dia akan berkurang. Aku wedi krono aku nggawa panganan, dek kepingin ndak tak kei dari tanggunganku besok di akhirat dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya dengan sampean mungkin kalau dengar cerita ini pasti menyalahkan si laki-lakinya. Ya. Tapi alhamdulillah istrinya orang ini adalah orang yang sholihah. Wong sing duwe ilmu, wong sing duwe akhlak, wong sing parek dumateng Gusti Allah. Apa jawabannya sing wedok? Nggih pun Mas, benten napa? Oh,
Seumpamane sampean duwe pendapat kayak ngono aku ya setuju ambek sampean. Saaken wong sepuh iku mang, saaken bojone lan anake 7 dina 7 wengi ndak mangan. Luwih nemen tinimbang awak dhewe, luwih nemen tinimbang aku ambek anak-anakku iki, Mas. Dan jadinya si istri tadi itu. Dan kemudian wis ya apa Dek, aku iki ndak duwe gawe tuku beras ambek iwak ya apa. Wis ngene Mas iku ono aku duwe anduk si pingsan tok tak gawe si apik mari tak berseni mari tak umbah mari tak pipi. Sampeyan dol maneh nang pasar mbek menawa ana sing gelem nuku dhuwit tunggokno sembako gawe mangan awak dhewe dina iki. Ya, tadi jual kerudung masih baru, Mbak. Ya kalau masih baru insyaallah masih ada yang beli. Tapi kalau secara logika siapa yang mau beli handuk yang pernah dipakai meskipun sekali? Jijik katanya orang Jawa itu jijik mungkin. Tapi apa? Allah Subhanahu wa taala yang memberikan solusi nantinya. Allah yang akan menguji orang yang sabar dan Allah juga yang memberikan solusinya nanti. Akhirnya si laki-laki ini bismillah saya berangkat ke pasar. Ketika mulai pagi sampai sore tidak ada yang beli handuk tadi itu keliling, tidak ada yang beli. Latak dari arah barat itu ada seorang pemancing pulang dari mancing bawa ikan yang besar. Dia bilang, Pak, bojo kula dereng nedo, anak kula dereng nedo, kula nggak ada anak 3 dereng nedo, belum makan 3 hari 3 malam. Niki kula kagungan anduk si api. Ya napa lek diijol ambek iwake sampean niku sing gedhe gawe mangane aku ambek anakku sing durung mangan opo-opo tapi 3 dina 3 wengi iki. Karena orang pemancing itu mungkin terharu. Ya, dia terharu dengan ceritanya bapak-bapak tadi itu. Akhirnya nggih pun monggo kula suka akan niki iwake niku anduk damel kula betul kula wangsul. Dibawa pulang iwake. Dibawa pulang. Ketika sudah dibawa asihkan berangkat ke toko mutiara. Kaget si pemilik toko ini, kaget kok bisa seorang bapak-bapak mendapatkan mutiara yang sebagus ini. Sampai-sampai si tukang mutiara atau yang mempunyai toko ini mengambil semua emasnya, mengambil semua uangnya, diberikan kepada si bapak itu. Ini harganya mahal Pak, sampean tak kei kabeh iki dhuwitku iki, masku peke sampean kabeh. Iki saking larangi. Saking mahalnya. Dan pada akhirnya dia nangis, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala mulai dari toko itu sampai ke rumahnya. Istrinya kaget, anaknya juga kaget, tapi alhamdulillah bersyukur, sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah tak tiba-tiba dari arah pintu rumahnya didok-dok, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pak kula nggih jenengan sinten dipikaaken. Pak kula pireng-pireng jenengan kagungan rezeki kathah. Saya dengar sampean dapat rezeki yang banyak, sampean dapat uang, sampean dapat emas. Saya kesini kepingin dapat separuh dari kekayaan sampean. Saya ini orang fakir, saya tidak punya apa-apa, saya tidak punya rumah, saya sekarang lapar. Boleh tidak saya itu minta separuh kekayaan sampean untuk dibuat saya makan dan saya beli rumah agar saya bisa punya penampungan rumah, saya bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya nggih pun kula suka akan separuh dening kula tak sampean, sing penting sampean iso ibadah dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wah, kalau ndak orang yang hebat ndak bakal hal yang seperti ini. Sik Pak, kula niki kate dikeki sampean separuh kekayaan sampean, tapi kula mboten betos. Sik kula wangsul riyin. Kula kate nggawa sak, kula kate nggawa kresek, kate nggawa wadah, sekiranya aku iso cukup nggawa dhuwit lan emas sampean sing separuh mangiku. Oh nggih monggo pun kula rantos. Saya tunggu di rumah, nanti kalau sampean kembali saya kasihkan semuanya separuh dari kekayaan saya. Ternyata sampai ditunggu-tunggu kok ndak datang, mulai sore sampai malam, sampai besok paginya ndak datang. Dan besoknya di suatu malam suami istri ini bermimpi bahwasanya ada seorang laki-laki ganteng, tampan, rambut keriting. Dia ulu salam, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, sampean iki jarene kate nang aku, sampean jarene kate njaluk separuh donya kok ndak teko santene wisan. Boten, kula boten kepingin donyane sampean. Lah terus napa tujuane sampean nang omah? Aku iki diutus Gusti Allah gawe nguji sampean. Lho jenengan iki sinten? Ana malakun, aku iki malaikate Gusti Allah. Aku iki dikongkon Gusti Allah nguji kesabarane sampean, nguji keikhlasane sampean, nguji sak pira konae sampean pasrah dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ternyata sampean ambek bojo sampean lulus dan saiki sampean duwe derajat dukur di swargane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya kalau kita dapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang sabar, di balik kesabaran tersebut insya Allah pasti akan ada solusi, dan solusinya itu pasti akan Allah berikan di waktu yang tepat. Tunggu dengan sabar, jalani dengan yang baik, dijalani dengan terus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan turun solusi yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam hal apapun, ibadah ataupun muamalah, berhubungan dengan manusia yang lain, Mbak, berhubungan dengan tetangga ataupun orang tua ataupun guru ataupun teman-teman sampean semuanya, yang baik akhlaknya, yang baik budi pekertinya, insya Allah semuanya akan diberikan ganjaran yang baik dari Allah Subhanahu wa taala.